Fahada fa'aman wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya sayyidil asfiya wa ala alihi wa ashabihi a'immatil huda wa ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu birahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah di hadhihi lailah kunna qad intahaina 'anil utlah. Kita sudah selesai dari liburan. Walau qalilan, walaupun sedikit sedikit saja liburnya. Walakin tetapi al-utlah yadullu ala mada ala tasya'ur bi anfusina. Libur itu sebenarnya menunjukkan kita masih punya introspeksi terhadap diri sendiri, yakni al-muhasabah. Kita punya introspeksi dengan libur tersebut. Nah, biasa, yakni kunna na'idu fi mata fil utlah, kunna nal'ab fi al-jawwal, misalan yakni TikTok, ya musyahadah TikTok, thumma musyahadah Reels IG, thumma nal'ab mata Mobile Legend atau Free Fire atau masalan غير ذلك. Wahada yakni sahihun walakin makruhun, tetapi ini adalah boleh, benar, bisa dilakukan, tetapi makruh, sesuatu yang dibenci. Maksudnya itu adalah tidak disarankan untuk berlarut-larut dalam hal itu. Biasanya begitu kalau santri. Bal eh, kunna fil utlah, yani kita selama dalam liburan ini eh, wajadna fi anfusina aidon, kita juga dapatkan dalam diri kita itu eh, misal yakni al-kaslan, misalnya kita dapatkan rasa malas, wa aidon wajadna fi yani wajadna fi anfusina al-kaslan idza umirna bil birri wal khair. Kita dapati dalam diri kita itu ketika dalam liburan itu rasa malas ketika diperintahkan untuk melakukan hal yang baik, biasa begitu. Walakin idza kuddimana, yakni ketika kita dihadapkan oleh, ya, masalan bisyahawat, dengan sesuatu yang menyenangkan, eh, yakni berrisalah ilan nisa, seperti chattingan dengan eh, wanita, au risalah ma'an nisa au rijal, yakni kalau misalnya perempuan chattingan dengan lelaki itu eh langsung, ya, mubasyarah, ya, mubasyarah nama fi anfusina apa al-jidd. Kita dapati dalam diri kita rasa semangat ketika dihadapi dengan hal itu. Padahal padahal hal itu tidak seharusnya dilakukan dalam ketika libur, karena al-udlah hakikatan, karena apa, hari libur itu pada dasarnya, ya, hari libur itu pada dasarnya adalah al-muhasabah, introspeksi.
Itu sebenarnya. Baik, kira-kira kalau saya tanya, ya, kalau saya tanya sekarang ini, kira-kira kita sudah pembahasan di mana? Kalau masih ingat. Kalau gimana akhwat sampai di mana? Al-Mabahatul Khamis. Kalau yang ikhwannya, betul itu yang bilang akhwat itu. Sahih. Oh, sahih. Saya kira sudah lupa ya. Al-Mabahatul Khamis atau Khamis. Sekarang, al-an, uridu an as'alukum jami'an qalilan fa qalilan bil murajaah ila dirasatina min qabl. Kita mau saya tanya-tanya sedikit tentang pelajaran yang sudah didapatkan sebelum-sebelumnya tentang hal ini. Kitab Irsyad An-Nahidah ila ilmil An-Nahid ila ilmil faraid. Yumkin ba'dukum madza nasu min ba'd yakni minal kitab. Mungkin kalian sudah lupa sebagian saja dari kitab yang alladzi darasnahu min qabl yang sudah kita pelajari sebelumnya. Wa yumkinu aidan ba'dukum nasu madza kullama darasna min qabl. Mungkin kita sebagian di antara kalian juga lupa terhadap apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Lidzalik uridu minkum as-su'al yani laisa su'al as'ilah fa as'ilah. Saya mau tanya beberapa pertanyaan-pertanyaan lil murojaah supaya tadi ini untuk murojaah mengulang memorize eh, kembali pelajaran-pelajaran kita ini. Al-an man yuridu ay yajib as-su'ali. Siapa yang mau jawab soal manil awal? Siapa yang pertama? Siapa yang pertama kira-kira ini? Man yuridu ay yakuna awwala man yajib anis su'al. Hal minal ikhwan atau minal akhwat? Mah, man hal minal ikhwan atau minal akhwat? Atau ana alladhi yadullu minkum man yajib hadha? Atau saya saja yang tunjuk? Kalau tunjuk biasanya bagus. Oke. Nah, itu songko penghafal itu. Nah, ini belakang manil khalf ayyahtamu bi anfusihim. Yang belakang-belakang itu seharusnya hati-hati. Nah, coba saya tanya dulu ya. Ini kan ya, saya tanya dulu. Kalau mantan istri itu dapat harta warisan enggak? Mantan istri dapat tidak? Jangan jawab satu orang saja. Soko penghafal, yang mana soko tahu enggak? Atau songko Pakistan itu namanya songko Pakistan sebenarnya cuma orang bilang songko penghafal namanya. Biasa kalau di Bangkoso ya, songko penghafal itu. Nah, itu songko yang putih itu apa? Mantan istri kira-kira dapat harta warisan enggak? Mantan. Tidak. Kenapa bisa? Apa alasannya? Apa alasannya mantan istri tidak dapat harta warisan? Karena bukan milik istri, bukan istrinya deh. Oke. Eh, Sekarang ya,
Kemarin kan ada saya sebutkan istilah tentang anak tuh, itu anak ada spesifikasinya kan? Ya. Spesifikasi anak mendapatkan harta warisan itu kan ada spesifikasinya, ada ciri-cirinya, karakteristiknya bagaimana orangnya. Jangan dibilang, oh anaknya harus cantik atau ganteng. Enggak, bukan itu yang saya maksud. Masa kamu kasih harta warisan kepada pilih-pilih, lihat dari apa? Dari mukanya. Nah, sekarang pertanyaannya kepada akhwat lagi saya tanya. Nah, ini buku biru ini, buku catatan biru. Ya, yang kita. Pertanyaan, apakah anak dari istri mendapatkan harta warisan? Ya sudah saya jelaskan toh kalau begitu. Anak dari istri apakah dapat harta warisan? Itu kan ada namanya anak dari istri. Misalnya, seorang suami meninggal, laki-laki meninggal. Nah, ada anak dari istri. Apakah anak dari istrinya itu apa, mendapatkan harta warisan atau enggak? Hah? Tidak, kenapa? Apa alasannya? Mudah aja, mudah. Apa? Karena, atau siapa tahu mengubah jawabannya lagi ya. Bukan kayaknya. Dapat aja kayaknya. Dapat atau tidak? Dapat harta warisan enggak? Tidak. Betul. Oke, apa alasannya kira-kira? Karena, jawab. Karena apa? Ya, pusing. Cari jawaban yang benar mana? Apa kira-kira alasannya? Ayo, apa jawabannya itu? Kalau Ikhwan, oke, Ikhwan, apa jawabannya? Tidak ada apa? Iya, alasannya karena apa? Karena tidak sedara. Itu alasannya, ya. Karena tidak sedara. Kan kemarin saya jelaskan, kita jelaskan bahwa anak itu syarat untuk mendapatkan harta warisan itu adalah hasil dari itu hasilnya mereka ketika di malam hari atau siang hari harus begitu. Ketika beda lagi, misalnya anaknya beda, misalnya ini istrinya punya anak, ini anaknya kan bukan hasil mereka, hasilnya mantannya, ya, otomatis tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Jelas, jangankan ya, jangankan dalam hukum Islam, perasaan kita pun dijaga oleh hukum Islam. Jangankan aturan Islam itu ya begitu indah, kita lihat saja tentang perasaan kita ini, Islam pun masih menjaga perasaan kita. Karena sebenarnya anak tiri itu adalah sesuatu yang menjadi karunia Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi apa kira-kira? Menjadi sesuatu musibah sebenarnya. Jadi anak jadi anak tiri itu, mohon maaf, itu dua kemungkinan di situ. Bisa menjadi karunia dari Allah dan sekaligus juga ada musibah. Kenapa bisa? Karena banyak sekarang kita melihat berita-berita anak tiri itu ya dipermainkan oleh orang tua, diperkosa oleh orang tuanya, diperkosa oleh bapaknya, ya.
Misalnya anaknya perempuan, anak tiri perempuan, ya diperkosa dia sama bapak tirinya. Kenapa? Jangankan anak tiri, sekarang pun sekarang pun kita melihat ada berita, ada orang tua yang mau setubuhi anak kandungnya di atas kapal berduaan di perahu. Itu adalah hal yang tidak tidak wajar. Ya, kayak saya bilang itu hati ya, itu anak itu sebenarnya besar, anak tiri itu sebenarnya besar kemungkinannya mendapatkan musibah karena kita sebagai orang tua, misalnya orang tuanya, orang tua tirinya itu sangat bahaya karena dia merasa bilang ini bukan anak kandung saya, anak tiri saya ini. Jadi ya adalah godaan syaitan. Langsung masuk dalam kamarnya. Ya, hati-hati. Ini harus dihindari. Maka itu anak tiri dan di dalam Islam itu, di dalam Islam pun sangat menjaga hal ini, menjaga perasaan kita. Sebenarnya secara naluri, secara naluri itu sebenarnya kita harus berpikir bahwa eh, secara pemikiran kita, perasaan kita itu harus kita berpikir bahwa begini, memang Islam itu tidak memberikan kesempatan kepada anak tiri untuk mendapatkan harta warisan karena memang bukan hasil dari darahnya, artinya bukan sedarah dengan orang tuanya, makanya dia tidak dapat harta warisan. Nah, seperti itu. Oke, itu saja pertanyaannya. Kita lanjut ke al-mabahatul khamis fil asobah. Nah, ini pembahasan kelima tentang asobah. Ya. Bagaimana itu asobah? Asobah itu adalah harta si kisah. Sepertinya saya sudah jelaskan sebelumnya, jadi di papan tulis sudah ya. Saya sudah jelaskan tentang kitabnya. Bagikan ayat. Sekarang. Oke. Karena mau dimasukkan di YouTube supaya dijadikan murojaah. Tidak baik kalau tidak ada orangnya. Oke, sekarang kita masuk di asobah. Asobah itu adalah harta si sisa. Ingat, pembagian harta warisan itu ada berapa macam? Ada berapa macam harta warisan? Berapa? Ada berapa? Ada berapa? 6. Berapa macam harta warisan? Saya bilang 3. Yang bilang 3 angkat tangan. Yang bilang harta warisan ada 3 macam. Siapa yang bilang 3? Yang bilang 2? Tidak ada juga. Yang bilang 1? Nah, tidak ada yang memilih. Oh, 2 ini bagus ini. Di Ukri ya, bilang 2. Jadi harta warisan itu ada dua. Yang pertama adalah yang pasti apa istilahnya itu? Hah? Apa istilahnya? Fardu. 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 Jadi harta warisan yang pertama itu adalah fardun. Fardun itu adalah harta warisan pasti. Makanya istilahnya itu faraid itu ada istilahnya. Jadi sebenarnya ilmu warisan itu sebenarnya istilahnya adalah ilmu mawaris. Mawaris artinya
harta warisan, ilmu harta warisan. Tapi ada namanya juga ilmu faraid, adalah ilmu tentang harta warisan yang pasti. Kenapa bisa dibahas disebut dengan istilah faraid, artinya ilmu yang pasti-pasti saja. Kenapa istilahnya begitu? Karena eh, diutamakan dalam harta warisan itu adalah harta warisan yang pasti. Namanya juga pasti-pasti, yang pasti-pasti, jangan yang tidak pasti. Nah, yang kedua ini adalah asobah, harta yang tidak pasti. Itulah yang dibilang sisa. Ya, asobah itu ada harta warisan sisa. Jadi, kalau ada sisanya didapat, kalau tidak ada ya tidak dapat. Tapi dalam beberapa pendapat ulama itu menegaskan bahwa untuk harta warisan sisa ini sangat diusahakan untuk didapat dalam perhitungannya. Bahkan kita lihat jarang ada, ya, jarang ada orang yang mendapatkan, misalnya ada ahli waris sisa, jarang dia mendapatkan apa? Jarang dia mendapatkan eh, tidak dapat itu, maksudnya jarang dia tidak mendapatkan atau warisan. Bisa dipahami nih. Jadi jarang itu ahli waris asobah tidak dapat harta warisan. Lebih sering dia dapat harta warisan. Salah satu contoh kasus adalah anak laki-laki. Anak laki-laki itu ketika dia sendiri, misalnya ada orang tua, ya, bapaknya meninggal, seorang bapak meninggal, ada anaknya, anaknya satu ji laki-laki, ya, satu ji laki-laki anaknya. Nah, satu ji anaknya laki-laki. Untuk anak laki-laki ini dia tidak bisa dapat harta warisan pasti. Pastinya dia mendapatkan harta warisan apa? Si sisa anak laki-laki. Makanya usahakan minta sama misalnya kamu kamu sebagai anak laki-laki satu-satunya di keluarga. Misalnya kamu punya bapak dan mama, hanya punya anak semata wayang kamu saja, anak tercinta, ya, anak Intan Payo. Ya, ihsan, ya, gitu. Intan Payo itu satu-satunya anak laki-laki. Minta sama bapakmu, Pak, Bapak, Mama, bikinkan lagi satu adek laki-laki. Laki-laki atau jangan laki-laki, yang perempuan. Supaya apa? Supaya nanti ya bersanding untuk mendapatkan tauri, dan ya pastinya untuk bersandingnya ini bersanding dengan adil karena bagiannya sudah pasti. Masih ingat kalau misalnya orang tua ini ibu bapak, anaknya ada dua, satu laki-laki, satu perempuan. Masih ingat berapa bagiannya perempuan? Misalnya ada laki-laki dan anak perempuan masing-masing satu lah. Laki-laki anak perempuan berapa didapat? Hah? Sama seberapa sampai jawab tadi? Sepertiga. Oke, sepertiga. Saya sebut tadi satu laki-laki dan satu perempuan. Jadi kalau misalnya anak laki-laki satu dan anak perempuan satu sama-sama menjadi ahli waris, berarti satu anak perempuan ini mendapatkan satu per tiga. Sedangkan anak laki-laki satu ini mendapatkan berapa? Dua per dua per tiga. Semangat menjawabnya. Akhirnya, Bi. Dua per dua per tiga. Nah, itu. Kenapa bisa dua per tiga, satu per tiga ini? Karena ingat, dihitung berdasarkan kepala. Nah, ingat di kepalanya ini. Ya, dihitung berdasarkan kepalanya. Yang dihitung berdasarkan kepalanya itu apakah itu pembilangnya atau penyebutnya yang dijadikan hitungan kepalanya itu? Penyebut atau pembilangnya? Pembilang. Betulan ini. Pembi
9. Misalnya, ya, jadi tadi totalnya berapa? Jadi itu 1/3, 2/3. Kenapa bisa 3 di situ di bawahnya? Karena dihitung berdasarkan kepala. Satu laki-laki sama dengan 2 kepala. Sedangkan satu perempuan adalah 1 kepala. Itulah juga menjadi tanda simbol bahwa di dalam diri kita itu. Jadi ingat ya, coba saya sebutkan lagi misalnya. Saya tanya deh ini. Hati-hati nih. Yang paling belakang itu. Nah, kita. Tambah-tambah Ji ini, tambah-tambah, tidak rumit Ji. Ini belum kita masuk di pembahasan asobah secara mendalam lagi. Ya, belum. Coba hitung, misalnya. Tadi kan ini di belakang coba. Ayo berpikir dulu, berpikir. Siapa namanya itu? Has, Hasmi. Yang mana Fatir? Yang mana Fatir di situ? Oh, Fatir ya, Fatir. Ya, Pak Fatir coba hitung, siap-siap itu. Kamu pakai tangan kiri atau tangan kanan? Kanan, tangan kanan. Oh iya. Saya mau bilang, saya kira dia tangan kiri. Biasanya tangan kiri itu orangnya cepat menghitung. Biasanya. Coba, Fatir, hitung. Misalnya, tadi kan saya kasih contoh. Satu laki-laki, satu perempuan. Ya, untuk bagian laki-laki itu 2/3. Sedangkan bagian perempuan itu 1/. Kenapa perempuan 1/3? Karena dia dianggap satu kepala. 1/3. Ingat ya, karena satu Ji perempuan, maka satu kepala, satu bagiannya. Sedangkan laki-laki, kenapa 2/3? Karena dia dianggap dua kepala. Sekarang saya bilang begini, kenapa rata-rata pembilangnya itu rata-rata 3? Karena hasil dari jumlah satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Tadi kan satu anak laki-laki kan 2, satu anak perempuan satu, satu tambah 3, satu tambah 3, 4. Saya kira begini. Satu tambah 2, 3. Makanya tadi 3 di bawahnya itu pembilang di bawahnya itu. Kenapa di atasnya laki-laki 2/3? Karena laki-laki 2 kepala, sedangkan perempuan satu. Sekarang saya tanya begini, misalnya 2 laki-laki, satu perempuan, berapa bagiannya 2 laki-laki? 2 laki-laki berarti satu kepala kan, satu laki-laki kan 2, ya toh? Satu laki-laki 2, berarti kalau 2 laki-laki 4, berarti 2 laki-laki 4. Tadi saya bilang berapa perempuan? Perempuan berapa tadi? Satu, berarti satu tambah 4, 5. Nah, itulah nanti jadikan pembilangnya semua rata-rata 5. Sedangkan mari kita itu 2 laki-laki berarti berapa? Berarti berapa bagiannya 2 laki-laki? Hah? 2 laki-laki, bukan satu laki-laki. 2 laki-laki nih. 4/2. 4/5. Kecuali saya bilang masing-masing laki-laki satu-satunya itu. Masing-masing laki-laki berarti saya satu laki-laki 2/5. Mana ya saya tulis? Mana caranya ini saya tulis? Atau bisa angkat papan tulis dulu, jelaskan sedikit. Saya jelaskan ulang-ulang ini tentang anak laki-laki dan anak perempuan. Karena ini biasa anak laki-laki sama anak perempuan ini suka berkelahi. Kalau masalah harta warisan. Anak laki-laki, anak laki-laki itu selalu minta lebih. Hati-hati aja.
sini pasang. Ini diulang-ulang lagi nih. Kalau di UPRI masih ingat materinya? Masih ingat materinya ini? Cara pembagiannya? Lupa di Nah, kita hitung lagi ya. Sekali. Perhatikan. Leslie. Ini terakhir. Nah, tadi itu. Jadi kata ibu tuh, satu anak laki-laki itu, ya, satu anak laki-laki itu sama dengan dua kepala. Jadi satu anak laki-laki, perempuan. Satu anak perempuan sama dengan satu kepala. Ya. Kalau misalnya di dalam ahli waris, misalnya ahli warisnya waris ya, waris. Misalnya warisun, ahli warisnya itu adalah satu ibnun dan satu bintun. Nah, kita tentukan dulu pembilangnya. Kan ini satu bintun sama dengan dua, ya. Satu bintun sama dengan dua. Usia bahasa Indonesia seberapa? Antara atau laki-laki? Begini Pak ya. Satu bintun sama dengan satu kepala. Satu bintun sama dengan dua kepala. Maka nanti penyebutnya ini ditentukan berdasarkan pembilangnya ini ditentukan berdasarkan nanti penyebut hasil kepalanya. 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, sekarang kita tentukan berapa bagian mereka masing-masing, anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, ini kan kembali. Jadi ini ya, 3 ini didapatkan dari mana? Hasil jumlah mereka, jumlah kepala perawat. Nah, untuk mendapatkan bagian laki-laki secara pasti, kita lihat begini. Oh, laki-laki. Satu laki-laki berarti 2 kepala. Dua dapat 2 per 3. Sedangkan satu perempuan ada di sini berarti 1 kepala 1 per 3. Ini nanti otomatis. Satu anak laki-laki 2 per 3 bagiannya dari warisan. Sedangkan satu perempuan adalah 1 per 3. Bagaimana kalau misalnya Indonesia saja deh. 5 anak laki-laki. 5 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Wow, banyak ya. Berarti banyak, kuat. Ya, kalau mau cepat selesai, jangan seperti itu. Kalau cepat itu, di mana laki-laki? Ya, di mana laki-laki? 4 anak perempuan. 1 anak laki-laki dianggap 2 salah. Berarti 2 dikali 5 sama dengan 10 kepala. 1 dikali ini 1 anak perempuan dianggap 1 kepala
Multiplier kali 4. Nah, inilah nanti jadi pembilangnya. Nah, 10 tambah 4, 14. Nah, untuk bagiannya kita lihat. 5 laki-laki, tinggal pindahkan saja ini. Betul nih? Alah, tinggal pindahkan saja ini. Pindahkan saja jumlah kepalanya. Berarti 5 laki-laki, berarti 10 per 4, 14. Ini 4 perempuan berarti 4 per 4. Wow. Bisa dipahami ini? Berarti 4 anak perempuan mendapatkan berapa bagian? 4 per 4. Sedangkan 5 anak laki-laki mendapatkan 10 per. Kalau saya tanya lagi. Untuk masing-masing anak laki-laki, berapakah yang dia dapat? 2 per. Kembalikan lagi karena satu anak laki-laki itu bagiannya 2 per 14. Untuk satu anak perempuan 1 per 4. Masing-masing anak perempuan 1 per 14. Dan masing-masing satu anak laki-laki mendapatkan 2 per 14. Itu cara hitungnya. Ini sudah berapa kali saya coba ini? Pasti. Sudah 3 kali kayaknya. Nah, untuk perhitungan begini, ya, untuk perhitungan begini, seperti modelannya begini, itu berlaku juga bukan hanya untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Masih ada 2 lagi ya, 2 pasang. Apa lagi itu satu pasangnya? Jadi ibu Nun, apa pasangannya lagi? Kan ibu Nun pasangannya dengan Bintun. Apa lagi? Akun Syakib dengan Uhtun. Tahu itu Uhtun Syakib itu apa? Saudara dan saudari sekandung. Ketika mereka bertemu di dalam ahli waris, ya, mereka sama-sama mendapatkan kewarisan, maka keadaannya juga sama seperti ini. Kalau misalnya saudara sekandung dan saudara sekandung bertemu, maka bagiannya seperti ini. Berlaku juga ketika uhtun akun diabid dan uhtun saudara dan saudari sebab sama juga keadaan seperti ini. Kalau misalnya kita punya saudara dan saudari sebapak sama-sama mendapatkan warisan, maka seperti ini juga perhitungannya. Jadi ingat, ada 3 pasangan yang seperti ini. Fahimtum? Insyaallah fil usbu'il qadim, yani fil usbu'il ati sanabahath mahlan fa mahlan an aqsam yakni al-asibin. Kita akan bahas satu persatu tentang macam-macam ahli waris yang mendapatkan sisa. Gitu. Karena ahli waris yang mendapatkan sisa itu terbagi 3 golongannya. Ingat ya, ahli waris sisa itu 3 golongan. 3 golongannya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Amin ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma anfa'na bima sami'na, Allahumma anfa'na bima 'allimna, Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa 'allimna al-mawarith. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.